wabarakatuh. Setelah sekian lama Evalia Marine Lake vakum dari per-YouTubean, akhirnya siang ini aku ditemenin sama sahabat aku dari dunia permesinan, technical department, dan dia kemarin dari product tanker. Jadi kenalan dulu. Oke, perkenalkan nama aku apa saya sih? Saya terserah sih. Aku pakainya aku. Aku aja. Ya. Nama aku Van Leofri, asal dari Batam, cuma aslinya orang Padang. Saya dari engine department. Kemarin saya kadep di tanker Total Pacific di kapal tanker produk. GT-nya GT-nya 23.740. gede juga ya Pak ya. Oke, di kesempatan kali ini aku mau kita ngobrol-ngobrol aja kali ya. Ngobrol-ngobrol aja, jadi experience time. Jadi aku mau tanya pengalaman dia waktu di kapal seperti apa. Dan kebetulan insya Allah doain bulan Desember ini dia mau onboard lagi jadi port engineer. Enggak, masih training engineer. Oh, training engineer. Minta doanya semoga lancar, semoga ijazahnya juga cepat keluar. Amin. Kemarin pengalamannya, kemarin lainnya kemana? Lainnya masih di Indonesia sih, masih keliling Indonesia. Antar pulau, Jawa, Sulawesi, Ambon, Sumatera, Kalimantan juga masuk. Itu juga masuk. Papua belum masuk. Belum masuk. Oke. Terus kemarin itu seneng gak sih kamu peralanya apa gimana? Enggak, perasaan dia kayaknya ngeluh terus. Iya, kalau aku di kapal banyak ngeluhnya sih. Kenapa? Karena kaget. Ya kagetnya kenapa? 3 bulan pertama itu ya isinya itu capek aja, isi pikiran itu capek entah. Karena kita biasanya di darat main ya kan, sama teman-teman senang-senang nih nongkrong. Tiba-tiba di kapal, apalagi dapatnya kapalnya banyak masalah kan. Masalah dalam artian mesinnya, bukan masalah dari krunya. Ya capek kerja terus, pagi siang malam ada kerja, kadang-kadang 3 hari 3 malam kerja. Si istirahatnya paling 2 jam, langsung kerja lagi ya, itulah sampai kurus sih. Oh, sampai terus. Emang pas pertama naik berapa? Pertama naik itu 60 kilo. Terus sebulan pertama itu turun jadi 53. 53, gila. Beban pikiran. Berpikiran beda kali ya, kayak aku mah naik 50 turun 69. Bukan turun. Naik maksudnya. Oke, itu cuma intermezzo aja kali ya. Terus aku mau nanya nih, pelajaran apa aja yang kemarin kamu dapat di kapal yang nantinya bakal berguna banget waktu kamu jadi port engineer atau training engineer gitu? Yang paling berharga. Kalau ilmu itu pasti ya. Tapi yang paling penting itu di sana kita belajar tentang bagaimana bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, bertanggung jawab dengan apa yang harus kita pegang. Contohnya nih, kayak saya nanti jadi training engineer, kan tanggung jawab saya itu di pompa semuanya. Jadi bagaimana saya harus bertanggung jawab meyakinkan bahwa pompa itu benar-benar dalam keadaan benar-benar fix bisa dipakai, dalam keadaan ya nggak ada kerusakan sama sekali. Ya intinya gitu. Dan terus kita juga belajar di sana bagaimana disiplin. Karena di mesin itu kesalahan dikit aja akibatnya bisa fatal. Contohnya nih, kita lupa saja buka keran, satu keran aja. Itu cairan itu atau minyak atau bahan pendingin itu nggak akan tersalurkan. Bisa jadi di mesin itu overheat atau Overheat itu yang apa lain. sih? Yang overheat itu ibaratnya kelebihan suhu. Suhunya melebihi batas. Oke, jadi aku mau nanya nih, ini mungkin pertanyaan juga dari semua subscriber aku. Tugas-tugas dari KKM, masinis 1, masinis 2, masinis 3, sampai masinis 4, sampai nanti ke training engineer. Itu apa sih? Kita bahas dulu dari yang paling bawah. Kalau masalah tanggung jawab setiap perusahaan beda-beda biasanya. Mungkin ini ya biasanya. Ya. Kalau di kapal saya sendiri nih, pengalaman saya sendiri. Kalau di saya itu kan ada KKM,
masinis 2, masinis 3, 4 sama training engineer. Masinis 1 nggak ada? Masinis 1 nggak ada, masinis 1 itu udah KKN. Jadi pertama nih training engineer atau masinis 5 itu tanggung jawabnya pompa-pompa sama freshwater generator. Terus masinis 4 pegangannya boiler sama purifier. Masinis 3 kompresor angin sama auxiliary engine. Yang masinis 2 pegangannya main engine. Main engine aja. Iya, main engine tok. Sama kalau KKM tanggung jawabnya keseluruhan dari kamar mesin. Oke, kayak kapten gitu ya. Ya, kalau kapten. Tapi kalau kapten kan satu kapal. Iya. Oh gitu. Oke, jadi informasi sedikit kalau kalau engine department itu kerjanya tuh kayak gitu. Aku sekarang tanya nih, pengalaman kamu waktu di kapal. Pengalaman ya buruk sih. Buruk. Pernah di kapal ada kecelakaan, tapi ya nggak terlalu fatal. Karena namanya kecelakaan tetap kecelakaan kan, walaupun nggak fatal. Oh iya, kamu pernah ini ya, tangan kena kamu kena gerinda beras yang besi-besi, yang kawat kan, itu. kawat gitu kan? Tapi pakai gerinda. Oh. Itu karena kesalahannya ya melamun kalau pas kerja. Makanya kalau kerja itu jangan pernah, kalau lagi banyak pikiran jangan pernah kerja. Jaga nggak ada kegiatan, ya kan? Kapal jalan nggak ada kegiatan sama sekali. Jadi aku iseng-iseng ke bengkel, main-main lah, bikin peralatan gitu. Pakai beras, lagi ngebras ini, lagi asik ya itu ngebras. Terus nggak tahu kenapa melamun tiba-tiba, paling ya nggak beberapa detik sih ngelamun. Nggak sengaja tanganku tuh berasnya itu nyangkut di sarung tangan. Jadinya sarung tanganku tuh dililit. Jadi tanganku di sini luka, di sini. Nanti aku masih ada bekas ini. Kasih fotonya. Ih, sumpah ngeri banget. Terus pengalaman yang paling kamu senangin, yang paling kamu ada lagi. Terlupakan. Ada lagi sih. Apa? Jangan yang sedih-sedih terus. Sedih. Ini ibaratnya sebagai pelaut itu nggak enak seperti yang kalian bayangkan. Gimana? Karena waktu aku masih 1 bulan di kapal, dapat kabar nggak enak. Dari keluarga, kalau abang iparku meninggal dunia. Dan itu posisi kapal masih berlayar, jadi aku nggak bisa ketemu sama almarhum. Ya udah, pas sudah sandar baru bisa pulang, izin sama kapten. Pulang habis itu balik lagi, cuma lihat makannya udah balik lagi ke kapal. Udah gitu aja. Iya, memang itu resiko pelaut juga resiko ya. Pelaut sih. Ini kok jadi sedih. Jadi aku keinget sahabat aku satunya. Iya, hampir sama. Sedih. Tapi nggak apa-apa, jangan menciutkan niat kamu untuk tetap kerja berlayar. Yang penting kita di sini yang masih hidup ya ngirim doa aja. Iya, benar gitu. Oke, itu kan pengalaman sedih-sedih ya. Sedih. Pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Pengalaman yang nggak terlupakan. Nggak terlupakan semua sih. Oh gitu. Cuma yang senangnya bisa ke Bali. Masya Allah, bisa ke Bali doang. Udah itu aja sih senangnya. Iya udah, nggak apa-apa. Namanya juga batas kebahagiaan orang itu memang berbeda-beda kan. Aku bikin video kayak gini udah bahagia banget. Oke, nih kan kamu rencana nih, insya Allah bulan ini kamu udah naik jadi training engineer. Ya, kalau ijazahnya cepet tuh. Iya, nunggu ijazah. Job description kamu harus tahu kan, berarti kan? Job deskripsinya sih kalau sebagai training engineer itu di kapalku, pertama itu seluruh pompa-pompa. Iya. Semua pompa pokoknya itu tanggung jawabnya. Terus yang kedua sama FWG. Freshwater Generator. Itu apa? Coba di-explain. Itu sebuah permesinan bantu yang ada di kapal yang difungsikan untuk mengubah air laut menjadi air tawar. Oke. Yang buat aku mandi berarti. Jadi yang buat kita mandi, kita nyuci itu, nah itu makanya air yang dari FWG itu. Terus itu cara kerjanya seperti apa? Cara kerja dari FWG itu dia memanfaatkan panas dari jaket cooling engine untuk memanaskan air laut yang ada di dalam FWG itu. Oke. Jadi di dalam kondensor itu dia dipanaskan, jadi kondensor itu mengubah air laut itu menjadi uap. Jadi uap. Jadi uapnya itu ya? Ya, jadi uapnya itu yang dievaporasikan menjadi air tawar.
Tapi bukannya ini ya, kalau beda ya, kalau di kapal aku tuh emang kita tuh ini ROB fresh water dari darat. Bedanya? Oh, bunker maksudnya, bunker air tawar ya. Bedanya itu karena produksi dari FWG itu kan nggak banyak, paling 10 sampai 15 ton dalam satu hari. Itu kan dalam pemakaian satu hari di kapal kadang-kadang sampai 20. Kan apalagi banyak. kapal aku kapal gitu ya. Apalagi kapal penumpang, kan lebih banyak lagi ada penumpangnya, banyak pemakaian air. Oh gitu. Iya sih. Jadi masuk juga. kita masih butuh bunker sih, butuh bunker. Tapi dari kamu darat. masih bunker nggak? Masih tetap bunker. Bunker. Oh gitu. Apalagi kalau kapal lama anchornya, nah itu pasti bunker karena Karena juga butuh karena kan. FWG itu bisa memproduksi air di saat kapal jalan. Oh gitu. Jadi kalau misal kapal tender atau kapal lagi sandar atau Nggak lagi bisa. anchor, Nggak nggak bisa. Oh Karena gitu. dia kan memanfaatkan dari jaket cooling main engine. Kalau kapal anchor kan main engine kan nggak jalan. Oh gitu. Ya paham. Gitu guys. Panasnya itu nggak tercapai. Kan titik didih air itu kan ada di 100 derajat. Jadi kan kalau nggak ada jaket main engine kan nggak bisa. Oh, oke. Sedangkan jaket main engine juga rata-rata itu 80 derajat Celcius. Dan itu sebenarnya juga belum bisa menjadi titik didih dari air. Karena Karena nggak suhunya itu 100. cuma 80, belum 100. Iya. Jadi di FWG itulah ditambahkan dengan cara teknik pemvakuman. Oh, vakuum gitu. Jadi dengan vakum itu dia makin suhunya naik. Jadi Sebenarnya kalau mesin seru ya. Kalau menurut kamu nih, enakan jadi orang dek apa mesin? kalau dilihat nih ya, kalau dari segi santai lebih santai orang dek. Yang aku lihat. Ya, terus? Tapi kalau dari segi pekerjaan, teamworknya lebih terasa di mesin. Iya, aku juga merasakan itu. Karena di mesin itu, walaupun saya contohnya nih training engineer, saya kerja pompa-pompa atau apa. Kalau saya seandainya ada kesulitan, nggak harus saya sendiri, ada yang bantu. Contohnya masih sempat, nanti bakalan bantu saya. Jadi saling membantu satu sama lain. Iya. Tapi di jack Job juga. desk-nya, gitu juga. Di jack juga gitu juga Kelly Pak. Pak emang di Ya, mesin intinya doang. begitulah. Tapi seru juga ya. Seru. Jadi apa sih yang perlu di prepare kamu sekarang? Di prepare. Yang penting itu terus belajar. Karena kita itu manusia harus belajar terus. Iya. Pertama. Dan terus kesehatan juga harus dijaga. Kalau kita pinter tapi nggak sehat ya percuma juga. Iya juga. Apalagi kerja di atas kapal ya. Apalagi di kapal Harus sehat banget. harus sehat. Ini yang terakhir ya. Baik. Pesannya, pesan-pesan untuk Taruna yang masih di kampus. Ya buat di kampus mungkin yang mau perala persiapkan ya Inggris kalian itu penting, itu nomor Very 1. important. Itu paling penting. Karena setiap kantor walaupun itu perusahaan lokal tetap menggunakan bahasa Inggris kalau interviewnya. Terus banyak-banyak belajar. Ya intinya berusaha terus lah, jangan gampang menyerah. Oke, itu pesan-pesan dari sahabat aku nih, Kang Delfri. Terima kasih sudah menjadi teman berbincang aku kali ini. Aku seneng banget. Kemarin udah Rifan, udah Ulfi, udah Tapi kamu udah lama banget ya mau working aku ya. Tapi iya, aku udah lama banget ngebooking ini orang yang parah. Dia jam tayangnya emang parah sih. Ya, sibuk soalnya. sibuk. Sibuk menyibukkan diri. Sibuk menunggu rambutnya ready. Udah ya, cukup itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Tunggu dulu. Apa? Minta doa buat subscriber Evalia Marine Light. Baik. Semoga ijazahku cepat keluar. Amin. Biar aku cepat On board. juga. Biar bisa merasakan laut lagi. Ya. Terima kasih. Dan kenapa kok aku pengen banget cepet-cepet dia on board? Karena dia janji sama aku nanti kalau dia on board, segala sesuatu apa aja di Jakarta nanti yang tanggung dia. Amin. Amin. Aku sama Rifan. Doain ya, semoga lancar. Udah cukup itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.